viral di Indonesia nggak ada habisnya, karena pasti tiap hari ada aja tren yang berganti dan pastinya unik dan layak buat dicoba. Sama halnya kayak makanan yang pernah viral di media sosial. Di 2017 ada yang namanya sate taichan karena rasanya unik dan disukai banyak anak muda. Di 2018 kita dihebohkan sama yang namanya jajanan es kepal Milo. Kemudian di tahun 2020 awal pandemi semua dihebohkan yang namanya kopi dalgona. Di 2021 makanan kroffel jadi yang paling populer di media sosial. Dan awal tahun 2022 kita tahu nih yang banyak banget pecinta drama Korea sampai ke makanannya ikut viral kayak kondok dan juga tteokbokki. Hampir setiap tahunnya ada saja ide jualan yang viral karena memiliki keunikan atau pesona tersendiri. Dengan adanya produk yang viral ini, membuat para calon pebisnis harus menemukan celah sebagai peluang usaha. Misalnya saja, makanan-makanan kekinian. Biasanya cepat meningkat, apalagi sekarang medsos, digital gitu. Nah itu yang membuat kita begitu cepatnya tren untuk menu-menu yang viral, terus begitu hilangnya, cepat hilangnya. Karena ketika kita rasakan viral, saya mau coba-coba, tapi ketika tidak punya nilai atau tidak punya tadi saya bilang legenda, cerita, udah ngapain, akhirnya redup. Makanan viral ternyata bisa dijadikan salah satu ide bisnis kuliner. Seperti bisnis kedai kopi yang mulai viral sejak tahun 2017-an. Setelah beberapa tahun berjalan, kira-kira bisnis kedai kopi masih menguntungkan nggak ya? Indonesia adalah salah satu negara produsen kopi dan masuk sebagai eksportir paling besar di dunia. Dan di Indonesia, bisnis kedai kopi memang sedang naik daun. Hal ini terlihat dari jumlah kedai kopi yang terus meningkat secara drastis. Berdasarkan hasil riset yang dirilis Tofin, jumlah kedai kopi pada 2016 hanya sekitar 1.000 kedai. Dan di tahun 2019 naik menjadi 2.950. Wah, meningkat hampir 3 kali lipat dalam 3 tahun. Pertumbuhan kedai kopi ini menjadi luar biasa. Karena jika dihitung market value yang dihasilkan dapat menyentuh hingga 4,8 triliun rupiah. Kopi itu dari dulu sebenarnya Mbak, dari zaman Belanda penjajah itu mencari kopi. Jadi kopi itu termasuk kategori rempah-rempah. Kalau penikmat kopi itu kan menu di dalamnya itu banyak ya, beragam. Terus di satu sisi punya nilai estetika kopi itu. Dan satu lagi kopi itu biasanya kalau kita rasakan tuh dengan teknik pengolahan dan lain-lainnya itu memiliki nilai-nilai. Itu tadi saya sampaikan. Ketika sebuah produk mempunyai nilai, biasanya akan abadi dan lama. Dan kopi itu dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang saat ini, pejabat-pejabat atau anak muda itu arahnya kopi. Indonesia dengan berbagai macam menu produk makanan dan minumannya, termasuk kopi, itu menjadi sesuatu yang buat kita ada sebuah keunikan di negara ini. Kopi kita tuh diadopsi oleh negara lain, balik lagi dikemas. Contohnya adalah kopi-kopi brand yang digandrungi anak-anak muda. Itu sebenarnya kan dasarnya kopi-kopi Indonesia juga. Halo Mas Yoga. Halo Kak. Kali ini saya akan mencoba salah satu kopi kekinian bersama pemilik Uncle Brew untuk mengetahui strategi bisnis meski sudah tidak viral lagi. Juga sambil nunggu kopi datang ya. Iya. Boleh kali ya cerita-cerita. Boleh dong. Sebenarnya tuh Uncle Brew Kopi tuh perjalanannya awalnya kapan ya? Bisnis Uncle Brew Kopi ini. Starting Uncle Brew ya. Starting Uncle Brew itu di 2018 akhir. Itu ya, tepatnya sih di bulan Desember. Desember tanggal berapa ya? Saya lupa tanggal berapa, tapi itu inget banget. Saya ngebentuk awal buka jualan itu 1 hari atau 2 hari sebelum saya tugas ke Jerman. Oke. Nah, jadi emang bikinnya emang langsung untuk ngebuka kafenya ya, take away. Tapi kalau untuk ngekonsepin bikin resep segala macam itu setahun sebelum. Jadi 2017 berarti 2017, itu 2017 saya mulai coba belajar cara bikin kopi dari yang bokapot, terus
direbus sampai akhirnya mikir kayaknya kalau pakai yang mocha pot itu kan hasil bukan espresso, jadinya americano. Terus saya cari gimana cara supaya dapat espresso tapi dengan dana yang dulu saya pegang itu cukup cuman uang tabungan. Ya bisa dibilang modal minim gimana caranya nih. Tapi saya udah mulai ngulik-ngulik, makin dalam lagi tuh nguliknya, dan saya nggak ikut kelas kopi, nggak ikut kelas barista, semua tuh otodidak belajar dari YouTube. Dari YouTube saya coba lihat gimana cara bikin kopi, terus saya kulik lagi lebih dalam. Nah, sebelum saya buka coffee shop itu, intinya saya mau punya resep dulu sendiri, punya menu andalan sendiri nih gimana caranya. Karena pasti kan orang buka coffee shop mikirnya, lu jualan kopi, dan pasti bakalan sama sebelah kanan kiri gitu kan. Nah, saya harus punya menu andalan, biar orang ke tempat kita, oh ada andalannya nih di sini nih, di tempat lain nggak ada. Nah itu saya cari tuh setahun, seperti itu. Nah cari setahun, itu pun nguliknya nggak sendiri, saya dibantu sama istri saya. Ditambahin, saya udah bikin, terus tambahin lagi, coba tambahin pakai ini. Udah tuh ketemu resepnya. Nah itu belum pede jualan, panggil teman-teman panggil, tetangga semua panggil, setiap weekend saya panggil ke rumah sambil saya latihan juga. Cokokin semua ke mereka, enak, cocok, baru mulai agak pede kan. Coba deh tes jualan kecil-kecilan dulu. Sebenarnya kalau ngeliat peluang karena banyak yang buka, dulu nggak kepikiran ke situ. Kepikiran mau buka coffee shop karena saya sering traveling, bawa grup gitu, sering ngopi itu di label yang sudah besar semua. Terus saya perhatikan beli sama dia. Saya berpikir kok gelas segini udah bisa harga itu tinggi. Premium nah, ya jadi harganya. premium sekali kan kopi ini kan, padahal sama-sama dari sebuah biji kopi. Kenapa nih bisa sangat mahal dan orang pada seneng. Terus juga di saat itu hampir semua orang bilang, ngopi yuk. Dan artinya ngumpul yuk, kita nongkrong yuk, tapi di tempat kopi atau intinya tempat yang ada ngopinya. Nah di situ saya mulai belajar. Sebenarnya emang nggak ngikutin tren, karena emang saya seneng ngopi juga, pengen punya usaha kopi, dan arti saya punya usaha yang saya nggak pusing. Jadi panjang ya prosesnya Iya. dari 2018 itu, nggak yang instan tiba-tiba langsung Enggak, buka cafe shop gitu ya. enggak.